Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri. Saya berkuliah di Universitas Pancabakti Pontianak, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. NIM saya 19104168890. Di sini saya mendapat tugas dari dosen saya Pak Adi Mursalin SEMM, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Di sini saya mendapat tugas untuk menjelaskan PowerPoint yang diberikan oleh beliau untuk dipresentasikan melalui video record. Yang pertama di sini ada pertemuan 12 perilaku konsumen dan strategi promosi. Di strategi promosi ada 3 bagian. Yang pertama lingkungan promosi, kekacauan tingkat persaingan. Yang kedua ada perilaku promosi atau kontak informasi komunikasi dari mulut ke mulut. Yang ketiga ada afeksi dan kognisi promosi atau sikap terhadap iklan proses mempengaruhi. Di sini tujuan promosi adalah untuk mengkomunikasikan informasi tentang produk mereka dan mempengaruhi konsumen untuk membelinya. Ada 4 jenis promosi yang utama. Yang pertama itu ada iklan, yang kedua ada promosi penjualan, yang ketiga ada penjualan personal, yang keempat ada publisitas. Yang pertama ada iklan advertising, adalah penyajian informasi non-personal tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau toko yang dilakukan dengan bayaran tertentu. Iklan ini bertujuan untuk mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen, evaluasi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap, dan citra yang berkaitan dengan produk atau merek. Yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion, adalah rangsangan langsung yang ditujukan kepada konsumen untuk melakukan pembelian. Jenis promosi di dalamnya meliputi kupon, rabat, penjualan, multikardus kontes atau undian. Yang ketiga ada penjualan personal atau personal selling, melibatkan interaksi personal langsung antara seseorang pembeli potensial dengan seseorang salesman. Alasan metode ini paling hebat adalah yang pertama, dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dengan produk. Yang kedua, situasi komunikasi saling silang atau interaktif, memungkinkan salesman dapat mengadaptasi apa yang disajikannya sesuai dengan kebutuhan informasi setiap pembeli potensial. Yang keempat ada publisitas atau publicity, adalah bentuk komunikasi tentang perusahaan produk atau merek si pemasar yang tidak membutuhkan pembayaran. Dampak publisitas bisa negatif dan positif. Kadangkala publisitas dianggap lebih efektif dari iklan karena konsumen dapat dikatakan telah siap menerima pesan yang disampaikan. Bauran promosi. Idealnya manajer pemasaran dapat mengembangkan suatu strategi pemasaran yang koheren yang mengintegrasikan keempat jenis promosi menjadi satu bauran pemasaran yang lebih efektif. Sebuah perspektif komunikasi. Proses komunikasi dimulai ketika sumber dari komunikasi promosi menentukan informasi apa yang harus dikomunikasikan dan kemudian mengkoding pesan tersebut ke dalam bentuk simbol yang paling tepat. Kemudian pesan tersebut ditransmisikan ke sebuah penerima melalui berbagai media. Tujuan dari komunikasi promosi itu ada 5. Yang pertama, konsumen harus memiliki kebutuhan yang disadari akan suatu kategori produk atau bentuk produk. Yang kedua, konsumen harus sadar atau aware akan merek. Yang ketiga, konsumen harus memiliki sikap merek yang positif. Yang keempat, konsumen harus memiliki keinginan untuk membeli merek tertentu. Yang kelima, konsumen harus melakukan berbagai macam perilaku untuk membeli merek tertentu. Keinginan membeli merek memfasilitasi perilaku lainnya, membeli merek tertentu pada toko yang dengan merek tersebut. Model umum proses komunikasi untuk promosi. Di sini ada umpan balik, yaitu melibatkan sumber, pesan, transmisi, penerima, dan tindakan. Agen dan perangsang yang relevan. Di sini pertama melalui produsen, manajer promosi, agen periklanan, salesman, juru bicara. Lanjut ke periklanan promosi, penjualan, personal publisitas. Lanjut
Lanjut lagi ke media, TV, majalah, penawaran via pos dalam toko, di rumah, telepon, artikel, surat kabar. Lanjut ke konsumen. Tindakan atau keputusan kunci yang pertama, mengelola strategi promosi ada 4, menganalisis hubungan konspro. Yang kedua, menentukan tujuan dan anggaran promosi. Yang ketiga, mendesain dan menerapkan strategi promosi. Yang keempat, evaluasi strategi promosi. Yang kedua, pengkodingan komunikasi promosi, yaitu mendesain promosi untuk mengkomunikasi makna yang tepat. Yang ketiga, mentransmisi komunikasi promosi, memilih media atau metode distribusi untuk mengekspos pesan promosi kepada pendengar yang tepat. Mencoding komunikasi pemasaran itu ada 3. Yang pertama, masuk ke dalam pesan. Yang kedua, menerjemahkan promosi. Yang ketiga, mengintegrasikan makna untuk membentuk tindakan dan keinginan berperilaku. Mengambil tindakan ada 3 juga. Membeli produk. Yang kedua, mengunjungi toko. Yang ketiga, komunikasi dari mulut ke mulut. Untuk yang merangsang kebutuhan kategori, Kons menyadari adanya kebutuhan atas sebuah kategori produk atau bentuk produk. Kesadaran merek, saat kebutuhan muncul, merek akan diaktifkan dari ingatan dan menjadi pertimbangan. Yang ketiga, sikap merek, konsumen memiliki sikap tertentu terhadap merek. Demikian itu saja PowerPoint-nya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.